Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai hikayat. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu hikayat? Pasti sudah mendengar, karena di SMP atau di SD pun sudah ada materi mengenai hikayat. Mungkin SMP ya. SMP sepertinya ada materi mengenai hikayat. Nah, saya akan membahas lagi atau membuat kalian ingat-ingat lagi apa sih itu hikayat. Kalian tolong simak baik-baik. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tugas-tugas apa sih yang sebenarnya akan saya berikan ke kalian gitu kan. Yang pertama itu ada tugas membaca hikayat. Yang kedua, setelah membaca, kalian menceritakan ulang isi dari hikayat tersebut. Dan setelah menceritakan kembali atau menceritakan ulang, kalian menganalisis karakteristik, unsur, intrinsik, dan nilai-nilai lainnya. Yang keempat, baru mempresentasikan atau memberi tanggapan. Berhubung kalian akan memasuki penilaian akhir semester atau ulangan, jadi keempat poin itu sepertinya tidak akan kekejar. Jadi paling 2 poin yang akan saya berikan ke kalian. Yang pertama itu membaca hikayat dan menganalisis ya. Jadi yang menceritakan kembali dan mempresentasikan itu tidak usah, karena waktunya pun tidak akan cukup. Sebentar lagi akan ulangan. Kalian lengkapi saja tugas-tugas yang belum. Oke, selanjutnya kita ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan hikayat? Nah, hikayat ini yaitu bentuk sebuah prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah raja, agama, sejarah, biografi, ataupun gabungan dari keseluruhannya atau semuanya. Nah, itu yang dinamakan dengan hikayat. Setelah itu ada juga unsur intrinsiknya. Yang pertama itu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat ini, dia menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Apa sih itu kata konjungsinya? Kata konjungsinya yaitu ada kata maka atau kata konjungsi lainnya. Biasanya diawali dengan kata-kata konjungsi kalau hikayat itu. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi yang lebih dominan itu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu ada kata aku, saya, atau disebut dengan tokoh utama dalam sebuah cerita. Orang kedua yaitu ada kamu, kau, atau anda. Dan orang ketiga yaitu ada dia dan ia. Nah, itu termasuk ke sudut pandang. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan dengan tokoh itu berbeda. Kalau penokohan dilihat dari watak tokohnya. Watak tokohnya itu dia jahat atau baik. Nah, itu disebut dengan penokohan. Kalau tokoh itu dilihat dari nama-nama tokoh tersebut. Misalnya cerita bawang merah, bawang putih itu ada berapa tokoh. Nah, itu dinamakan dengan tokoh. Jadi berbeda dengan penokohan. Selanjutnya ada alur. Alur di sini dia tuh yang menentukan sebuah cerita, apakah alurnya maju atau mundur. Kalau maju, dia itu tidak melihat ke masa lalunya. Kalau mundur, dia menceritakan masa lalunya, baru yang kedepannya seperti apa. Nah, itu alur maju dan mundur. Selanjutnya ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, dalam sebuah cerita atau hikayat ini pasti ada sebuah latarnya, entah itu latar waktu, tempat, atau suasana. Kalau latar waktu itu dia yang menunjukkan bahwa apakah cerita tersebut diceritakan pada pagi hari, sore hari, siang, atau malam hari. Nah, itu pasti ada sebuah latar. Adapun tempatnya di kerajaan atau di rumah, di masjid, istana, dan lain sebagainya. Untuk suasana, apakah suasana cerita itu menegangkan
Terus apakah ceritanya bahagia atau berakhir dengan kesedihan? Nah, itu suasana dalam cerita atau hikayat. Selanjutnya ada tema. Apa sih itu tema? Tema adalah sebuah ide cerita atau gagasan yang mendasari suatu karya sastra tersebut. Nah, dalam sebuah hikayat biasanya dia itu yang mengangkat sebuah tema, masalah kepercayaan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, pencitraan, ataupun kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, itu sebuah hikayat. Selanjutnya itu ada amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat itu suatu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Pasti sebuah cerita, hikayat, dongeng, cerpen, novel, itu pasti ada amanatnya atau pesan moral yang disampaikan oleh si pencerita tersebut untuk si pembaca. Itulah dari unsur intrinsiknya. Nanti bakalan ada unsur ekstrinsik atau yang biasa disebut itu nilai-nilai dalam sebuah cerita atau hikayat. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam hikayat yang saya maksudkan tadi seperti unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini yang pertama ada nilai moral, sosial, agama, dan budaya. Nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan sikap baik dan buruk. Nah, itu disebut dengan nilai moral. Kalau yang nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan sikap seseorang kepada orang lain. Nah, sikap dia dengan orang lain tuh seperti apa? Nah, itu disebut dengan nilai sosial. Selanjutnya ada nilai agama. Nilai agama ini nilai yang berkaitan dengan keyakinan seseorangnya. Dan yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya ini yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Nah, itu di situ ada nilai-nilai dalam hikayat atau bisa disebut dengan unsur ekstrinsik. Maaf, saya kebalik. Oke, selanjutnya ada karakteristik hikayat. Yang pertama, ada bersifat anonim. Apa sih itu anonim? Bersifat anonim itu dia yang tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Jadi seperti dia bercerita tapi dia lupa nama pengarangnya itu siapa. Nah, itu disebut dengan bersifat anonim. Yang kedua ada bersifat mustahil. Nah, hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Nah, itu hal mustahil. Kalau di hikayat itu banyak sekali yang terjadi seperti sikap-sikap atau bersifat mustahil seperti itu. Selanjutnya ada kesaktian. Nah, kesaktian di sini sering terjadi di dalam cerita hikayat, yaitu seperti seseorang yang berhasil menghidupkan kembali seseorang yang sudah meninggal gitu. Nah, itu kan kesaktian dia mempunyai kesaktian yang sangat hebat yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Nah, itu kesaktian yang terdapat dalam hikayat. Selanjutnya ada bersifat istana sentris. Nah, istana sentris ini dia bersifat di suatu istana. Jadi dia itu atau kerajaan latarnya itu di latar tempatnya itu di kerajaan atau di sebuah istana. Yang kelima ada kata arkais. Misalnya kata arkais itu dengan kata al-kisah, hatta, syah, dan sahibul hikayat, menurut empunya cerita, dan konon. Nah, jadi dalam sebuah hikayat ini dia berbeda dengan cerita-cerita lainnya. Kalau cerita dongeng, cerpen, terus masih cerita-cerita legenda itu kan ada kata pada suatu hari. Nah, kalau di hikayat ini dia tidak menggunakan kata pada suatu hari, tapi dia menggunakan kata al-kisah. Nah, al-kisah kalau nggak diceritakan, nah gitu. Itu dalam hikayat. Nah, seperti contoh menurut empunya cerita. Menurut empunya cerita itu dia artinya itu yang menurut yang mempunyai cerita tersebut. Nah, terus ada kata konon. Biasanya kita menuliskan atau membaca sebuah cerita seperti konon katanya. Nah, kalau di hikayat ini dia tidak menuliskan
ada kata-katanya itu, cuman hanya menuliskan konon. Konon itu sudah termasuk ke konon katanya. Itu dalam hikayat. Jadi kalian kalau ingin menganalisis sebuah hikayat atau karya sastra lainnya, kalian harus dicantumkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Selanjutnya ada perbedaan antara hikayat, dongeng, dan legenda. Apa sih itu dongeng? Dongeng itu kan ada sebuah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh dengan khayalan atau fiksi dan dianggap tidak benar-benar terjadi. Seperti ceritanya Malin Kundang, Timun Mas, terus ada juga dongeng Bawang Merah Bawang Putih. Nah, itu sebuah cerita sastra lama yang yang menceritakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Itu suatu dongeng. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita tersebut. Nah, contohnya itu seperti Danau Toba, terus Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi legenda-legenda lainnya. Selanjutnya itu ada hikayat. Nah, hikayat tersebut yaitu yang menceritakan sebuah seperti silsilah, terus biografi. Nah, di sini juga ada yang namanya cerita rakyat yang berasal dari Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan. Nah, kan tadi yang sudah saya sampaikan ya, yaitu mengandung kemustahilan atau kesaktian-kesaktian pada tokoh-tokohnya tersebut. Seperti contoh hikayat si miskin, Abu Nawas, terus ada juga hikayat seorang kakek dan seekor ular. Itu kalian harus banget membaca sebuah hikayat. Sebenarnya hikayat itu seru untuk dibaca, cuman agak dari kebahasaannya atau kata perkataannya itu yang sulit untuk kita kita mengerti, karena kan dia menggunakan bahasa Melayu klasik ya. Nah, di sini juga sudah ada beberapa contoh mengenai dongeng, legenda, dan hikayat. Nah, kalian bisa melihat nih gambar-gambar yang saya berikan, terus kalian bisa lihat apakah Bawang Merah Bawang Putih termasuk ke dongeng, legenda, atau hikayat gitu. Terus ada juga kan seperti Krishna di sini, terus Lutung Kasarung, dia termasuknya kemana. Nah, di situ sudah saya cantumkan gambar-gambarnya. Cukup sekian dari materi yang saya berikan, yaitu bab 4, bab terakhir di semester 1, yaitu mengenai hikayat. Jadi dalam satu semester ini sudah saya sampaikan semua materinya, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya mengenai materi, silakan kalian komen di grup Telegram, grup kelas kalian. Silakan, tidak usah malu-malu. Silakan kalian bertanya. Cukup saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk ulangannya nanti tanggal 30. Pokoknya kalian lengkapi semua tugas-tugas yang belum. Saya tunggu sampai tanggal 28 November. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.